Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With great power come great responsibility. Dengan kekuatan yang besar datang tanggung jawab yang besar. Sebenarnya quotes ini kita ambil dari filmnya Spider-Man yang mungkin beberapa teman pernah nonton ya, film Spider-Man sebelumnya. Jadi kayak uncle atau pamannya dari Spider-Man itu pernah bilang kalau ibaratnya tuh kita tuh kalau punya kekuatan gitu ya, berarti kita punya tanggung jawab terhadap sesuatu gitu ya. Pada saat itu Spider-Man itu kan belum punya kekuatan ya. Terus tiba-tiba dia dapat kekuatan kayak bisa bikin jaring laba-laba dan segala macamnya. Nah awalnya dia nggak gunain kekuatan itu untuk sesuatu yang ibaratnya itu dikatakan lebih baik gitu ya. Nah, namun dia tersadar gitu, ibaratnya dengan kekuatan yang dia punya itu, dia punya tanggung jawab gitu, yaitu melindungi bumi gitu ya dari kejahatan. Kayak gitu. Sebenarnya tiap dari kita juga punya power itu. Jadi ya kita adalah pahlawan sebenarnya superhero. Namun dengan super power yang kita miliki masing-masing kayak gitu. Ada yang punya super power berupa privilege yang lebih gitu ya, misalnya dia lahir di keluarga yang lebih mapan kayak gitu ya, punya pendidikan yang tinggi, punya ilmu yang tinggi gitu ya, dapat beasiswa, bahkan kalian sebagai impactor pun adalah sebuah privilege gitu, jadi power gitu. Nah dari power-power yang kita miliki, kita punya tanggung jawab terhadap sekitar kita kayak gitu. Jadi Impact Circle School berdiri pun karena setiap individu dari pendirinya gitu ya, atau pendirinya sendiri gitu merasa dia punya tanggung jawab gitu karena dia udah punya power atau privilege yang dia dapatkan, entah apa itu gitu ya, tergantung foundernya sendiri gitu, dan dia mendirikan Impact Circle School kayak gitu. Simpelnya seperti itu gitu ya. Lanjut. Nah, hari ini kita akan bakal bahas apa aja sih kayak gitu. Hari ini kita akan bahas mengenai Let's Build the System. Di hari sebelumnya, hari pertama kan udah ngebahas nih mengenai apa sih itu Impact Circle School gitu ya. Kayak Impact Circle School ini tujuannya apa, visi kedepannya apa, misinya apa yang pengen Impact Circle School lahirkan, pengen ubah kayak gitu ya. Kemudian di day 2 kan juga belajar mengenai who am I. Jadi kayak mengenal diri kalian sendiri. Dengan kalian bisa mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa nih mengembangkan potensi kalian. Ingat di pertemuan kedua mengenai self leadership ya, salah satunya jangan jadikan natural trait kalian ya gitu ya, atau natural potensial gitu ya, ibaratnya sesuatu yang sifatnya natural, tendensi kalian menjadi batasan kalian untuk berkembang. Maksudnya apa nih kayak gitu, misalnya kan udah tahu nih kalau kalian seorang introvert yang ibaratnya lebih agak tertutup, pendiam segala macam. Nah jangan jadikan hal itu sebagai sebuah halangan untuk kalian maju kayak gitu. Bukan berarti kan pengen jadi extrovert, no, kamu tetap menjadi diri kamu yang introvert namun mengendalikan diri kamu kayak gitu. Misalnya nih, aku pribadi pun juga seorang introvert gitu ya, tapi aku belajar gitu bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana apa ya berkomunikasi dengan orang lain dan segala macamnya kayak gitu. Jadi ada yang namanya nurture, jadi ada nature, ada nurture. Nature itu alami gitu ya, sedangkan nurture itu kita rawat, kita didik, kita empower, kita coba untuk tingkatkan kayak gitu sehingga nggak jadi batasan gitu. Misalnya nih, kamu tipe anak yang ibaratnya berdasarkan tes-tes kemarin gitu ya, kurang teliti segala macam gitu. Nah di saat itulah kamu coba untuk apa ya, meningkatkan kapasitas diri kamu lagi kayak gitu. Ingat gitu ya, sebenarnya kita nggak pernah kehilangan kekurangan kita. Ibaratnya kita membasmi kekurangan kita gitu ya, atau natural tendensi kita, tapi kita cuma bisa mengendalikan gitu ya kekurangan tersebut tuh. Kemudian di sesi ketiga gitu kalian juga membahas mengenai impactful curriculum. Ibaratnya sebagai sebuah sekolah kepemimpinan, Impact Circle School ini sebenarnya seperti apa sih modulnya, seperti apa sih kurikulumnya, penilaiannya dan segala macamnya. Oke, perkenalkan nama saya Chandra Kurniawan, saya founder sekaligus eksekutif director dari Impact Circle School. Nah, sebenarnya sesi D4 ini udah
lama ya sebelumnya, tanggal 25 kayaknya ya seingat saya gitu. Namun karena saya tidak baik-baik saja gitu, lagi dalam keadaan yang kurang baik, bahkan sekarang kurang baik juga gitu ya, dan tenggorokannya agak sedikit sakit gitu, jadi maaf kalau sedikit mengganggu, dan terima kasih juga teman-teman yang udah sabar menunggu sesi ini. Wah gitu ya. Dan mohon doanya juga semoga yang tidak baik-baik saja ini bisa kembali menjadi baik-baik saja. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Apa aja sih yang bakal kita bahas di pertemuan kali ini gitu ya. Yang pertama kita akan throwback sedikit gitu ya, flashback ke masa lalu gitu ya. Kemudian tentang gold versus system. Kemudian ada 4DX, wah apalagi itu 4DX. Ada smarter, ada SWOT analysis, IPDP, habit tracker. Mungkin terkenal apa ya, terdengar sedikit susah gitu ya karena pakai istilah bahasa Inggris dan segala macamnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba belajar gitu ya. Ingat, jangan pernah membatasi natural tendensi kalian. Natural tendensi itu apa sih dari tadi diomongin? Jadi natural tendensi itu adalah kecenderungan alami. Kayak gitu ya. Misalnya kalian, aduh aku nggak tahu pakai bahasa Inggris nih, udah lah nggak mau lagi ikut Impact Circle School. Oh, bukan seperti itu gitu ya. Jadi Impact Circle School, ingat lagi, kita mewadahi ibaratnya anak-anak muda untuk belajar, salah satunya adalah belajar bahasa Inggris kayak gitu. Disinilah kalian mendapatkan ruang aman gitu untuk berbicara bahasa Inggris, gak apa salah-salah kayak gitu. Namanya belajar gitu kan gak akan diolok segala macam. Jadi kita membiasakan menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris supaya lingkungannya itu apa ya, tercipta global gitu ya, sesuai namanya ya, Impact Circle. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita bahas ke sesinya, aku bakalan ngebahas sedikit mengenai update atau apa ya, perubahan atau pembaharuan yang terjadi di Impact Circle School, layaknya sebagai manusia ya gitu. Ibaratnya manusia aja ibaratnya bertumbuh kembang gitu ya. Kemudian apalagi Impact Circle School gitu ya, sebagai sebuah wadah pengembangan. Ketika dia pengen mengembangkan manusia atau disinilah anak muda dan kalian ini, pastinya Impact Circle School pun harus berkembang. Jadi harus ada update gitu. Nah, ini adalah update dari Impact Circle School, yaitu mengenai produk gitu ya, produk program ya dari Impact Circle School. Awalnya mungkin udah pernah dibahas mengenai ini ya, di pertemuan ketiga. Kita punya dua produk program utama. Apa sih bedanya program dan produk? Jadi produk itu ibaratnya tuh um, apa ya, program kegiatan besarnya kayak gitu. Sedangkan program itu anakannya, jadi kayak jenisnya gitu lah ya. Misalnya apa ya, toko gitu ya, dia punya jualnya apa ya, makanan berat, makanan ringan, adalah varian gitu ya. Sama halnya dengan di Impact Circle School, kita juga membagi itu. Nah, sebelumnya kita punya dua program, yaitu Training Class Development Program dan Community Development Program. Terus apa sih perubahan yang kita bikin kayak gitu? Sebentar ya. Nah, ini perubahan yang kita bikin. Jadi awalnya dari 2 menjadi 5. Nambah banyak gitu ya. Jadi sebenarnya um, apa ya? Bentar ya. Oke, ada 5 ya. Yang pertama adalah program namanya adalah Suardika. Nah, Suardika ini berasal dari kata Swa dan Mahardika. Swa itu artinya sendiri, Mahardika itu artinya berbudi baik gitu ya. Kemudian cerdas, cerdik gitu ya. Jadi kita pengen banget di produk ini gitu ya, di Shape Leadership Program ini, karena fokus dari Swardika ini adalah bagaimana melatih kepemimpinan diri sendiri gitu. Kalian bisa jadi pribadi gitu ya, yang unggul, yang berbudi pekerti baik dan segala macamnya. Contoh dari programnya adalah scholarship mentoring, speak up, sama ya dengan sebelumnya di kelas training program. Kemudian kedua adalah Amiradani. Amiradani ini dari kata Amir dan Madani. Amir itu artinya pemimpin dan Madani adalah masyarakat sosial yang bermoral gitu ya, yang beradab. Jadi kalau diartikan ya pemimpin masyarakat yang bermoral gitu ya, atau pemimpin madani. Fokusnya adalah pengembangan kepemimpinan organisasi atau lead others
dan skill pengembangan organisasi gitu ya. Tujuannya supaya kalian bisa jadi pemimpin komunitas gitu ya. Contohnya sama dengan sebelumnya dari Leaders Academy, internal community, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah Adi Mandala. Adi artinya unggul gitu ya, sedangkan mandala itu artinya sebuah wadah atau tempat. Jadi kita di sini pengen menyediakan sebuah wadah informasi berupa lomba, beasiswa, conference, pertukaran pelajar dan sebagainya gitu ya. Sehingga kalian bisa lebih unggul gitu ya. Contoh programnya ada Impact Circle Opportunity. Mungkin beberapa dari kalian udah follow di Instagramnya. Kita membagikan berbagai lomba dan segala macamnya. Kemudian ada Begalor Beasiswa. Nah, di Begalor Beasiswa ini kita mengundang anak-anak penerima beasiswa untuk berbagi mengenai tips and trick gitu ya, dapatin beasiswa dan segala macamnya. Kemudian kita juga ada nanti scholarship bank tracker, isinya adalah tracker-tracker atau informasi-informasi beasiswa yang sifatnya detail gitu. Kemudian yang keempat adalah Wiradana. Wiradana ini um, fokusnya kepada kewirausahaan anak muda. Kita pengen anak-anak muda di Kabupaten Ketapang khususnya bisa mencapai kemandirian di usia sedini mungkin kayak gitu. Jadi bisa berwirausaha sedini mungkin. Jadi nggak nunggu harus dia udah kuliah, selesai kuliah baru berwirausaha, namun dari awal dia udah bisa belajar kayak gitu. Nah, ini sebenarnya program baru, belum kita apa ya bikin sebelumnya gitu. Jadi bakalan terobosan baru banget. Nah, Wiradana ini berasal dari kata wira yang artinya apa ya, wira itu perwira berarti pahlawan, sedangkan dana itu ya dana gitu ya, ibaratnya harta, uang kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah Anom Caraka. Anom itu artinya muda, sedangkan Caraka itu artinya pengembara atau duta. Jadi kita pengen ngeciptain anak-anak muda yang sifatnya bisa bukan bersaing ya, bisa belajar, berpikir, dan mempunyai kualitas standar nasional, internasional, atau yang kita sebut global leader kayak gitu. Nah, ini juga baru sebenarnya programnya. Kita harapannya bisa nih apa ya, walaupun kita act locally, tapi kita bisa think globally gitu. Jadi kita bisa berpikir secara global walaupun kita beraksinya lokal banget gitu di Ketapang gitu. Jadi tapi pola pikir kita tetap internasional gitu ya, global. Oke, segitu aja mengenai produk dari Impact Circle School yang terbaru kayak gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kita pisah-pisahan gini? Sebenarnya kita pisah-pisahan gini bukan untuk apa ya, apa ya, memisahkan atau membedakan yang sifatnya apa ya, merumitkan sesuatu gitu ya, tapi malah mempermudah kita sehingga tujuan dari apa ya, setiap program ini kan agak beda-beda dikit gitu kan, walaupun nanti dia bakal saling menguatkan gitu ya. Misalnya di Suardika fokusnya adalah self leadership, di Amira Dhani fokusnya adalah lead others, sedangkan Adi Mandala bagaimana kalian bisa peka atau aware dengan opportunity, di Wiradana bagaimana pengembangan kewirausahaan atau kemandirian, di Alam Caraka bagaimana menjadi seorang global leaders gitu ya. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu build the system gitu ya. Sebelum masuk lebih dalam gitu ya mengenai build the system, aku pengen apa, beberapa dari kalian, sebenarnya kalian yang dengerin ini untuk coba untuk kembali ke masa lalu gitu ya. Pastinya setiap dari kita apa ya, pernah punya impian gitu ya atau punya tujuan gitu. Tapi pasti kemungkinannya ya gagal atau berhasil kayak gitu. Nah, kan coba pikirkan kenapa itu berhasil gitu. Menurut kalian kenapa kalian selama ini tuh ada beberapa hal yang kalian lakukan tuh berhasil dan kenapa ada beberapa yang gagal kayak gitu ya. Nah, di sini aku nggak akan ngomongnya berhasil gitu, tapi aku ngomongin kenapa beberapa ini gagal gitu. Kebanyakan kita yang gagal itu yang pertama, kita nggak punya mentor kayak gitu. Jadi kita nggak tahu kita lagi di mana, kita nggak tahu kita harus gimana, dan kita nggak tahu apakah kita yang ngelakuin udah benar kayak gitu. Jadi kita merasa ibaratnya apa ya, ada yang merasa benar gitu ya, kayaknya udah bagus deh yang aku bikin ini, padahal belum tentu bagus gitu. Kita coba merasa kayak apa ya,
rasa lebih pintar gitu ya, kayaknya aku nggak perlu deh pendapat orang lain. Padahal kamu butuh banget mentor gitu. Mentor itulah yang ibaratnya bakal ngedengerin kamu gitu, memberikan feedback gitu ya, sekaligus mengemotivate kamu gitu ketika kamu dalam keadaan yang ibaratnya gagal kayak gitu ya. Kemudian mentor juga yang bakal ngebantu kamu ibaratnya untuk apa ya, menemukan sebuah sistem yang tepat gitu, atau sekedar kamu bercerita mengenai masalah-masalah personal kamu kayak gitu ya. Tuh. Kemudian yang bikin gagal juga biasanya adalah kita tidak coba untuk apa ya, membuat sebuah sistem gitu ya. Ini aku bakal jelasin nantinya kayak gitu. Sistem di sini maksudnya apa? Tapi ngomong-ngomong soal kegagalan gitu ya, mungkin kan masih ingat gitu ya, the three of ICS yang pertama yaitu menjulang tinggi ke langit gitu ya. Satu itu, yang kedua adalah mengakar ke pusat bumi. Nah, aku bakal cerita mengenai kenapa sih kita harus juga tumbuh ke bawah kayak gitu. Kenapa ibaratnya as a person, kayak as a human gitu ya, kayak we need gitu ya. Kita butuh kegagalan gitu. Yang pertama banget adalah supaya kita bisa jadi manusia yang memanusiakan manusia. Maksudnya apa? Kita jadi lebih berempati gitu. Jadi kita merasa gimana rasanya di bawah gitu, gimana rasanya gagal, gimana rasanya penolakan, gimana rasanya nggak diterima dan segala macamnya. Jadi ketika kita melihat orang lain pun gagal, kita dapat memahami dia juga. Jadi nggak ada kata-kata ibaratnya, ada teman aku ibaratnya apa ya, dia nggak tuntas uh, ulangannya gitu. Jadi kita nggak mikir kayak pasti dia nggak belajar, pasti dia malas. Padahal belum tentu gitu. Boleh jadi dia lagi ada masalah. Jadi lagi dia ibaratnya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Boleh lagi dia sedang sakit. Boleh jadi dia lagi banyak banget masalah dan yang sulit untuk dia ungkapkan gitu. Boleh jadi dia lagi stres-stresnya gitu. Nah, dengan pernah menjadi gagal, kita jadi belajar. Ibaratnya rupanya tuh gagal tuh bukan karena human error yang sifatnya adalah apa ya, malas gitu, tapi kompleks kayak gitu. Selain itu, kita juga bisa belajar nih, ibaratnya apa sih behind the reason ini gitu loh. Apa sih alasan dibalik kegagalan ini? Kita jadi lebih belajar. Ingat ketika pohon itu tumbuh mengakar ke bumi, dia jadi pribadi yang lebih kuat gitu. Sehingga ketika dia ditolak lagi nantinya, ketika dia gagal lagi nantinya, ketika dia diterjang atau ibaratnya ketika dia naik daun gitu ya, ketika dia naik daun ibaratnya tumbuh menjulang ke langit, dia dihempaskan oleh angin, dia diolok-olok, dia dibully, dia kuat karena dia sebelumnya pernah gagal, dia pernah jatuh kayak gitu. Jadi penting banget untuk kita juga gagal sehingga seimbang tuh, ibaratnya bisa menjulang ke langit juga bisa tumbuh ke bawah, seperti itu. Aku pribadi pun juga pernah banget gagal dan cukup sering kayak gitu, tapi kita belajar dari kegagalan itu. Namun it's not that easy gitu ya to learn from it gitu. Ibaratnya that's why gitu kamu butuh mentor gitu. Terkadang mentor lah yang akan ngebantu kita, nge-guide kita untuk reflection gitu. Oh ternyata ada jalan yang lebih baik gitu. Ternyata usahaku yang besar ini pun bisa gagal misalnya gitu ya. Namun ada hadiah lebih besar lagi gitu. Kadang kayak gitu. Banyak banget ibaratnya apa ya, sebuah kebajikan yang akan datang kalau kamu belajar gitu ya. Oke, tadi aku udah ngomong soal sistem. Nah, jadi kayak apa sih bedanya goal and system? Terkadang kita kebolak-balik ibaratnya ketika pengen nge-achieve atau pengen ngecapai sebuah impian atau sebuah tujuan gitu ya. Ibaratnya goal atau tujuan itu kan sesuatu yang ibaratnya long term gitu ya. Perlu perjalanan panjang untuk mendapatkan itu. Kita nggak bisa ibaratnya kamu pengen apa ya, dapat scholarship misalnya ke US gitu. Nggak
cukup gitu kan, sehari 2 hari kamu bakalan dapet dapetin itu gitu kan, pasti bakalan panjang gitu. That's why we need to make a system. Maksudnya apa sistem di sini? Sistem di sini ibaratnya apa ya? Aktivitas-aktivitas kecil atau aktivitas-aktivitas kunci, kebiasaan-kebiasaan yang bisa kalian bangun untuk ngecapai goal tersebut. Jadi goal itu tuh nggak bisa kalian apa ya? eh Kayak act on it gitu. Act on itu maksudnya kayak misalnya kalian pengen, tadi aku bilang, ibarat misalnya aja kayak kuliah di UI gitu ya, nggak bisa langsung dapetin gitu, tapi ada progress atau prosesnya. Nah, seharusnya kalian tuh act on proses atau sistemnya. Misalnya nanti akan kita jelasin kayak gimana bikinnya. That's why sesi ini adalah build the system, membangun sebuah sistem yang pada akhirnya bisa nge-achieve goal tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai 4DX. Mungkin ini bakalan asing banget untuk beberapa dari kalian, apalagi seukuran anak SMA gitu ya. Jadi 4DX atau 4 eksekusi, 4 disiplin eksekusi atau 4 discipline of execution gitu ya. Apa sih itu 4DX ini? Jadi the 4DX ini sebenarnya adalah framework. Framework itu kayak apa ya? Tools atau alat gitu ya yang kita gunain untuk apa ya, mengeksekusi sesuatu dengan cara yang lebih tinggi performanya. Kenapa butuh performa yang tinggi? Karena kita pengen nge-achieve sesuatu atau pengen menyelesaikan sesuatu, pengen meraih sesuatu. Sebenarnya 4DX ini kebanyakan digunakan di bisnis gitu ya. Karena kan kalau di bisnis itu kan tentang target-target gitu ya. Tapi kita juga bisa ngeimplikasikan atau mengimplementasikan 4DX ini ke personal development kita atau hal-hal yang sifatnya pribadi kita gitu. Nah, the 4DX namanya 4 ya, 4, dia punya 4 disiplin. Apa aja? Kayak gitu. Oke, yang pertama adalah focus on the wildly important goal. Important. Foka, aku juga salah gitu kan, nggak masalah. Focus on the wildly important goals. Maksudnya kita fokus kepada goal-goal atau tujuan-tujuan yang penting aja. Jadi disiplin ini fokusnya, tujuannya adalah disiplin of focus. Nah, banyak dari kita yang ibaratnya ketika pengen ngecapai sesuatu itu kayak banyak maunya gitu. Pengen A, pengen B, pengen C. Kita nggak coba untuk make it clear, memperjelas gitu kan, apa sebenarnya yang pengen kita capai gitu. Nah, dalam WIG ini yang harus kita perhatikan atau mencapai goal ini adalah bagaimana kita ibaratnya dari X, dari posisi X menjadi Y, dan kapan. Maksudnya apa? Contoh goalnya adalah aku pengen turun berat badan dari berat aku 80 menjadi 60 dalam waktu 2 tahun. Misalnya kayak gitu. Nah, jadi kayak spesifik gitu ya. Dan apa ya, punya matriksnya. Kemudian selanjutnya ingat juga focus on less itu berarti accomplish more. Maksudnya apa? Jadi ketika kita fokus ke yang nggak banyak-banyak gitu ya, satu atau dua atau tiga aja goal gitu, kita akan ngecapainya atau meraih lebih banyak gitu. Jadi kayak konsepnya adalah 20% bekerja dengan hasil 80% gitu. Nah, terkadang juga gitu, kita ketika pengen membuat sebuah goal atau tujuan gitu ya, terlalu banyak ide gitu. Misalnya kalian apa ya, ada project kemarin tuh ya, tentang mengenai Get to Know ICS. Banyak banget ide-ide yang pengen kalian realisasikan. Pada akhirnya satu pun nggak kecapai. Jadi ibaratnya tuh banyak kesempatan, banyak job yang kalian ambil, sementara kapasitas kalian untuk mengeksekusi itu kecil gitu. That's why again kita harus memperkecil fokus dari goalnya. Jadi kayak nggak perlu banyak-banyak. Misalnya kan organisasi nih, kalian ikut ekstrakurikuler dan segala macamnya, jangan ikut sampai 1 sampai 5 gitu.
cukup 1 sampai 2 aja. Jangan sampai kayak berlebihan, karena ini nggak akan fokus. Ketika kalian nggak fokus, kalian nggak akan mencapai yang manapun, kayak gitu. Jadi kayak energi kalian tuh terbagi gitu, itu penting. Misalnya nih di kelas 12 ini gitu kan, fokus kalian adalah gimana lulus di unit impian kalian gitu. Jadi kan jangan capai goal-goal yang lain lagi gitu kalau bisa gitu. Kayak 2 sampai 3 aja ibarat dalam suatu waktu gitu ya. Itu. Diingat, disiplin pertama adalah fokus. Jadi tentukan beberapa saja dari goal yang pengen kalian raih. Ingat, wildly important goals. Jadi kayak tujuan yang benar-benar penting banget. Kayak gitu. Kalau nggak terlalu penting, next time gitu. Dan ingat apa ya, kapasitas kalian dan kemudian waktu yang kalian punya. Kayak gitu. Misalnya apa ya, dalam setahun ini gitu, aku pengen nge-achieve 3 goal, tapi 3 goal ini apa ya, punya harga yang cukup mahal gitu ya, ibaratnya perlu fokus yang besar misalnya, atau misalnya goalnya nggak besar-besar amat gitu ya, bolehlah 4 gitu. Jadi kan harus tahu dulu kapasitas kalian. That's why di day kedua kita belajar mengenai who am I. Jadi dari who am I kita bisa belajar sebenarnya kapasitas kita tuh di mana gitu, sehingga kita bisa menentukan goal apa yang akan kita raih. Nah, ini aku akan ajarin mengenai bagaimana sih menentukan prioritas atau skala prioritas kalian. Jadi skala prioritas kalian itu dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama adalah urgent atau important. Nah, yang pertama gitu ini ya, di apa nih ya, kolom ini ya, di kotak kamera ini, ibaratnya dia nggak penting-penting amat sesuatu itu, dan nggak mendesak-mendesak amat gitu. Artinya kalian bisa tinggalin aja atau skip dulu aja gitu, lewati dulu. Jangan terlalu fokus ke sana gitu. Misalnya kayak ngumpul bareng teman atau kayak ngopi di kafe, itu kan nggak penting dan nggak mendesak gitu ya. Jadi skip dulu. Boleh nggak sih? Boleh aja. Tapi ketika timingnya panjang gitu ya, ibaratnya apa ya, yang penting itu udah dilakuin, yang lain-lain gitu ya, maksudnya yang lainnya lebih penting. Nah, kemudian ada yang warna pink ini, dia itu kayak kurang penting ya. Lihat ini di sini ya, kurvanya kurang penting, namun dia itu mendesak gitu. Jadi kayak penting tapi agak penting tapi mendesak gitu. Nah, caranya adalah kalian minta bantu orang lain untuk ngelakuin itu. Misalnya nih, um, lagi mendesak banget nih, ibaratnya tuh di rumah aku mesin airnya hidup gitu kan, tapi nggak penting-penting amat gitu ya. Nah, kamu bisa telepon ibumu, kamu bisa telepon bapakmu dan segala macam. Jadi kayak coba untuk delegasikan gitu. Kemudian warna ini, warna agak coklat-coklat ini, dia penting tapi nggak mendesak amat gitu. Misalnya nih, kan punya tugas dikumpulkan masih seminggu lagi, ya jangan kalian lakukan sekarang kayak gitu. Coba kalian schedulekan, ibaratnya jadwalkan gitu. Nah, yang paling penting adalah ketika sesuatu itu penting dan dia juga mendesak, urgent gitu. Jadi kalian harus lakuin sekarang juga. Jadi kayak apa ya, deadline itu mendekat dan dia penting kayak gitu. Oke. Nah, di sini kan bisa nih tahu ibaratnya prioritas kalian di mana. Jadi jangan semua hal pengen dilakukan kayak gitu. Misalnya kayak ada PR gitu. Kalau bisa, kalau ada PR dan tidak ada kerjaan yang lainnya gitu, yang kurang penting dan kurang mendesak gitu ya, tinggalkan dulu. Kan kerjaan PR dulu kayak gitu. Misalnya nggak ada yang ini ya, nggak ada yang di kuadran ini, berarti kan fokuskan yang di sini dulu kayak gitu. Kalau ibaratnya ada kuadran yang ini, dia penting dan mendesak, kan harus lakukan yang ini dulu kayak gitu. Jadi kan tahu prioritas kalian di mana. Ini nggak sembarangan kayak gerak gitu, sehingga kalian harus mengorbankan satu yang lainnya. Misalnya nih, kan punya PR masih seminggu lagi, tapi kan juga ada kelas ION misalnya, atau kelas di Impact Circle School.
harinya hari Jumat gitu, dan ini hari Jumat misalnya gitu ya, ya kalian yang lakukan yang penting dan mendesak dulu lah gitu, berarti kan ikut kelasnya dulu, PR-nya besok, kayak gitu, atau hari Minggu misalnya kan nggak ada ngapa-ngapain tapi ada PR dan masih sebulan lagi, ya kayak kerjain dulu PR tuh gitu, jangan kalian ngopi-ngopi dulu gitu, jadi kan kerjain PR-nya dulu. Nah, jadi nanti baru bisa ngopi. Jadi kan harus tahu prioritaskan di mana gitu. Sehingga hal-hal yang penting dan mendesak itu bisa dilakukan dengan apa ya? Dengan lebih bijak gitu ya, selesai kayak gitu. Kemudian disiplin yang kedua yaitu act on the lead measure. Nah, sebelum itu aku bakal jelasin dikit tentang sebenarnya apa sih lead measure gitu ya. Nah, ini. Jadi ada lag measure, ada lead measure. Ini agak sedikit tricky nanti ya. Ada lag, ada lead atau lag sama aja lah ya. Nah, sebelumnya mungkin beberapa anak Impact Circle School yang lama udah pernah dengar soal OKR atau Objective Key Result. Nah, Objective Key Result ini fokusnya tuh ke lag measure. Jadi lag measure tuh sebenarnya adalah goalnya kita. Sesuatu yang pengen kita achieve, sesuatu yang pengen kita capai. Sedangkan KPI atau Key Performance Indicator atau sama aja dengan lead measure itu adalah apa yang kita harus lakukan untuk mencapai si lead measure. Contoh gitu ya. Kamu bermimpi untuk lulus dan bisa berkuliah di UI jurusan kedokteran melalui jalur UTBK pada 1 Juli 2022. Nah, ini goalnya kalian gitu kan pengen kuliah di UI kedokteran melalui UTBK. Nah, ini adalah goalnya kalian atau lag measure atau LKR. Nah, untuk mewujudkan itu kalian harus ngelakuin misalnya buat jadwal belajar, bahas soal UTBK, ikut tryout, dan segala macamnya. That's lead measure. Nah, sistem yang gini, sorry. Jadi lag measure inilah yang ibaratnya goal kita, sedangkan lead measure ini adalah sesuatu yang harus kita lakuin atau sistem yang harus kita buat. Kayak gitu. Ingat, di dalam act on the lead measure gitu, disiplin ini adalah disiplin leverage. Untuk aku jelasin gitu. Jadi fokus kita ini adalah bagaimana kita ibaratnya memberikan sebuah aksi atau beraksi kepada lead measure-nya gitu. Bukan ibaratnya yang kuliah UI nih, kuliah UI kita fokuskan, tapi ibaratnya kita nggak bisa ngelakuin sesuatu gitu yang kita lakuin bisa ibaratnya yang bisa meluluskan kita pada akhirnya itu ya cuma Tuhan gitu ya, cuma Allah gitu ya yang berkehendak gitu. Kita nggak punya power untuk itu gitu, tapi kita punya power untuk berusaha gitu. Ibaratnya kita bermimpi, mimpinya itu kuliah di UI, usahanya yaitu lead major gitu. Kemudian tambah doa gitu ya, gitu. Nah, jadi kita ibaratkan kayak gini ya, lead measure itu ibaratnya leverage. Leverage itu, lever tuh artinya adalah pengungkitnya. Sedangkan lag measure atau goal kita itu batunya. Nah, untuk menggerakkan batu ini yang kita lakukan adalah menggerakkan si ininya, si pengungkitnya, sehingga batunya bisa pindah ke angkat. Itu yang kita lakuin. Bisa kita lakuin. Itu ibaratnya gitu. Jadi kita nggak bisa mempengaruhi si rock ini karena ini adalah ketentuan dari yang maha kuasa gitu ya. Tapi kita bisa memberikan pengaruh gitu ya ke si rock ini dengan berusaha pastinya kayak gitu. Misalnya gini ya, lag misernya itu aku pengen kenyang gitu ya. Caranya gimana? Ya makan kayak gitu. Atau aku pengen kurusin badan aku gitu. Aku punya pengen tubuh yang ideal. Ya caranya gimana? Ya olahraga. Berarti olahraga tuh measurenya kayak gitu. Oke. Oke, kemudian disiplin yang ketiga. Nah, disiplin yang ketiga ini tentang engagement. Atau ibaratnya itu bagaimana kalian merasa emotionally gitu ya, terlibat dalam goal kalian sendiri. Kayak gitu. Kalau di dalam tim gitu. Ini kan di tim ya. Kok di tim itu ibaratnya bagaimana seorang pemimpin atau leader bisa ibaratnya mempengaruhi timnya untuk apa ya? Untuk terengage gitu sehingga
si member ini mau mencapai goal dari timnya kayak gitu. Jadi di dalam disiplin ketiga ini fokusnya adalah bagaimana kita tahu mengenai skor progres dari mimpi yang pengen kita capai kayak gitu. Nah ini contohnya gitu ya. Nah ini key performance indicator, berarti kan ini lead measure-nya gitu ya. Dan ingat yang bisa kita pengaruhi adalah lead measure gitu ya. Gitu. Contoh di sini misalnya lead measure yang kalian pengen itu adalah tadi kan masuk UI ya, kan pengen masuk UI gitu. Jadi misalnya pertama membuat jadwal, membahas 20 soal, mengikuti tryout, berkonsultasi dengan mentor, dan segala macamnya. Ada target dan capaian kalian gitu. Pada akhirnya ini skor capaian kalian. Jadi skor ini atau performance appraisal ini 87,91% ini adalah seberapa besar sih usaha kalian untuk mencapai goal kalian. Nah, dengan mengetahui scoreboard ini, gitu, kan bisa tahu nih sebenarnya kalian tuh lagi di tahap ibaratnya akan menang atau kalah gitu. Ibaratnya kan bakalan ngecapai goal ini atau enggak. Atau bisa juga sebagai sebuah apa ya, motivasi untuk kalian untuk mencapai hal itu. Bisa juga sebagai evaluasi. Misalnya nih, oh ternyata skornya tuh rendah, berarti usaha kamu masih rendah. Gimana ningkatinnya? Kayak gitu. Oke. Okay? Nah, untuk buat ini nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian ada disiplin keempat, yaitu mengenai bagaimana kita bisa membuat sebuah irama akuntabilitas. Maksud apa sih maksudnya irama akuntabilitas? Akuntabilitas itu maksudnya bisa dipertanggungjawabkan, bisa apa ya, dilihat gitu ya, transparan kayak gitu. Jadi ketika kalian punya goal kayak gitu, kan harus ibaratnya tuh punya orang yang ibaratnya bisa tahu kalau kalian punya goal seharusnya. Tapi nggak semua orang juga. Yang paling penting adalah mentor. Ingat pentingnya mentor. Jadi di sini kalau sebagai personal gitu ya, bukan tim ya, kalian harus ibaratnya sering apa ya, meeting dengan mentor kalian, ngebahas progres dari mimpi kalian gitu. Kalian kan udah bikin nanti kan udah bikin ya skor ini gitu ya. Nanti kan akan bahas gitu ibaratnya aku udah sampai di mana, kan udah berapa kali ikut try on, terus misalnya nilai try on kalian tuh berapa selama ini kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kayak ada sebuah meeting terutama dengan mentor gitu ya kalau misalnya personal. Nah, itu ya. Nah, kemudian pastinya gitu ya, kalau kita pengen achieve sebuah goal gitu, selain ada mentor, kita juga butuh namanya support system. Mentor juga bisa jadi support system gitu ya. Tapi ibaratnya ini adalah lingkungan pertemanan kita. Ingat, pertemanan kita menentukan masa depan kita nantinya. Jadi kan harus pandai memanajemen pertemanan kalian. Nah, di sini kita memanajemennya menggunakan dua faktor. Yang pertama, enjoyable. Ibaratnya kamu senang nggak sih berteman dengan dia? Ibaratnya merasa enjoy nggak sih? Gitu. Yang kedua adalah sehat. Kamu berteman dengan dia sehat atau enggak? Kayak gitu. Misalnya yang sehat itu misalnya kamu lebih produktif kayak gitu kan. Kamu percaya dengan dia orangnya ibaratnya melakukan hal-hal yang positif, dengan dia itu kamu ibaratnya ngomongnya sopan segala macam. Kalau kurang sehat kayak gimana? Misalnya dia toksik, suka ngomongin kamu di belakang, menganggap kamu tuh rival yang negatif gitu ya, kemudian dia nggak bisa dipercaya, suka apa ya, ngompor-ngomporin kamu, perkataannya kotor gitu ya, berarti dia nggak sehat sebagai seorang teman kayak gitu. Kemudian kalau menyenangkan, enjoyable, misalnya kamu ibaratnya bisa menghabiskan waktu dengan dia, kamu bisa tertawa lepas dengan dia, kamu bisa lebih apa ya, terbuka, yang sifat itu senang-senang kayak gitu, kamu bisa gitu. Nah, teman yang baik seharusnya adalah teman yang bisa sehat dan menyenangkan. Itu yang ibaratnya itu ideal banget. Nah, kalau kamu punya teman dia yang sehat dan dia menyenangkan, kamu harus prioritaskan dan keep closely. Maksudnya kayak dijaga dengan cermat gitu loh. Gitu. Karena susah banget dapat teman yang dia tuh produktif, mengarahkan sesuatu yang baik gitu ya. Dan dia juga menyenangkan gitu, nggak kikuk gitu ya, nggak seriusan terus gitu ya, tapi juga ada bercandaannya
Kayak gitu. Itu susah banget dapatin. Kalau kamu dapetin itu, keep it. Nah, gitu ya. Gimana kalau ibaratnya dia nggak sehat dan dia nggak menyenangkan? Saran sarannya tinggalkan. Kok dia udah lah kayak ngomongnya kotor, nggak produktif, main-main terus kamu tuh nggak enjoy dengan dia, ya udah tinggalin gitu. Kamu punya apa ya? Punya hak gitu ya untuk memfilter setiap pertemanan kamu kayak gitu. Ya, ingat itu. Kemudian gimana kalau dia nggak sehat gitu ya, tapi aku tuh senang berteman dengan dia, aku tuh ketawa-ketawa, aku tuh lebih kayak eh, apa ya, senang aja gitu, tapi nggak produktif gitu. Ibaratnya tiap hari main terus, tiap hari ngopi, tiap hari kayak ngobrol yang tak jelas kayak gitu. Sehat menyenangkan gitu tapi nggak sehat. Ada dua cara. Yang pertama, kamu coba edukasi dia. Ibaratnya coba arahkan pelan-pelan. Ayo kita belajar. Ayo kita bikin bisnis bareng. Ayo kita sholat. Ayo kita, pokoknya hal-hal yang positif. Gitu ya. Coba arahkan. Kalau dia nggak bisa diarahkan, tinggalkan pelan-pelan. Ya itu pilihan gitu. Karena ya pastinya kamu pengen jadi pribadi yang baik gitu kan. Untuk jadi pribadi yang baik, you need to find the good person gitu sebagai lingkungan kamu. Jadi tinggalkan pelan-pelan, tapi bukan berarti bermusuhan ya gitu. Jadi orang biasa aja. Ini penting banget kayak gitu. Tapi kok dia mau diedukasi, dia mau menerima apa ya, keproduktifan itu gitu. Nah, berarti dia akan bergeser kan jadi orang yang sehat dan menyenangkan. Oke, jadi kita geser ke arah sini. Gimana kalau dia tuh sehat? Kalau berteman dengan dia tuh kamu tuh jadi kayak rajin, malah jadi juara kelas, sering ikut lomba, sering sholat dan segala macam yang hal positif gitu ya. Tapi dia tuh nggak menyenangkan gitu. Kamu tuh nggak nyaman berteman. Maksudnya nyaman di sini tuh dalam konteks nggak seru gitu loh berteman dengan dia tuh nggak fun gitu. Gimana? Ya jangan tinggalin gitu. Kamu harus engage more. Engage more di situ maksudnya coba diajak jalan-jalan, coba diajak em, ke bioskop sesekali gitu ya, coba diajak masak bareng segala macam. Jadi kayak coba di engage gitu sehingga dia bisa menyenangkan juga pada akhirnya. Oke, kayak gitu ya, memanajemen pertemanan, dan penting banget untuk kalian ngelakuin ini. Selanjutnya adalah smarter. Jadi smarter ini sebenarnya tools atau alat yang kita gunakan untuk merancang sebuah mimpi kayak gitu. Nah, smarter ini terdiri dari ya SMARTER gitu ya. S-nya spesifik. Jadi ketika kalian pengen merancang sebuah impian kalian gitu, kan harus bikinnya spesifik gitu ya. Pastikan jelas itu apa gitu. Misalnya kayak kamu impiannya apa? Membagikan orang tua. Nah, itu kayak nggak spesifik gitu, membingungkan gitu. Soalnya lebih spesifik. Misalnya gini, aku pengen naik haji kan bapakku. Nah itu kan spesifik ya, jelas kayak gitu ya. Kalian pengen naikin haji bapak kamu, atau kamu pengen kuliah di UI, atau aku pengen dapat beasiswa ke Oxford dan segala macam. Jadi lebih spesifik gitu. Kemudian miserable, artinya terukur. Ibaratnya ada sebuah parameter yang mengukur keberhasilan itu. Misalnya nih, aku pengen ibaratnya kuliah di UI. Jalur apa? UTBK, SN. Karena ini akan berpengaruh kepada achievable-nya. Apa sih achievable? Achievable itu dapat dicapai, atau apa sih yang harus kamu lakukan untuk mencapai mimpi itu. Misalnya kamu pengen jalur SN tadi yang di miserable-nya, pastinya kan beda kan langkah yang akan kamu lakukan. Bisa jadi ibaratnya tuh kamu harus perbaiki rapor kamu harus sering ikut lomba supaya dapat prestasi gitu ya, dan segala macamnya, atau jadi juara kelas itu pasti. Tapi kalau misalnya UTBK ya nggak perlu nih rapotnya bagus, yang penting kamu punya skor UTBK yang tinggi itu kan. Jadi miserable itu penting kayak gitu. Mau atau misalnya kalian mimpinya pengen punya badan ideal, apa tuh ukurnya miserable-nya? Misalnya turun jadi 70 kg, jadi kayak bisa terukur. Kemudian yang penting juga adalah relevan. Relevan itu kenapa kamu pengen ngecapai mimpi itu. Itu pasti kan punya alasan yang kuat ya. Karena ini akan berpengaruh banget ke nanti bagaimana kamu bisa termotivasi.
Karena relevan ini akan berpengaruh ibaratnya ketika kamu mulai ciut, mulai capek, mulai nggak ada tenaga, mulai mau menyerah, kamu ingat lagi kenapa kamu pengen ngecapai itu. Gitu. Misalnya aku pengen masuk UI karena UI itu ibaratnya kampus ternama. Terus aku pengen berkarir di WHO, aku pengen bekerja di Jakarta or anything gitu ya yang sifatnya punya alasan yang kuat. Atau misalnya aku pengen ibaratnya tuh punya alasan pribadi, misalnya kayak aku tuh dulu ibaratnya pengen ngobati orang tua aku tapi tiba-tiba nggak bisa waktu itu, jadi aku termotivasi banget untuk jadi dokter, misalnya itu ya. Jadi relevan tuh penting. Nah, relevan ini gak harus ibaratnya yang di masa depan ya, tapi juga bisa di masa lalu ya. Ibaratnya di masa lalu kamu termotivasi untuk jadi dokter itu karena X, Y, Z dan segala macam. Kemudian time bond. Nah, di time bond ini adalah deadline-nya. Ibaratnya kamu kapan sih sebenarnya pengen, nah ya, kamu kapan sih sebenarnya pengen ngecapai goal itu? Tahun depan, bulan Juli, bulan Agustus, tentukan. Kayak gitu. Nah, yang evaluated ini ibaratnya ketika goal kamu udah tercapai gitu atau udah capai deadline gitu ya. Misalnya deadline itu tanggal 1 Juli. Nah, kamu baru bisa isi itu. Ibaratnya gimana gitu hasilnya tercapai gitu. Terus apa evaluasi dari kamu? Kalau nggak kecapai kenapa? Kayak gitu. Apa yang kamu pelajari? Kayak gitu. Nah, reward itu adalah apa yang akan kamu kasih ke diri kamu atau ke orang lain karena kamu bisa mencapai goal itu. Yaitu misalnya aku bakalan sedekah, aku bakal liburan, aku bakal apa gitu ya. Dan selanjutnya. Kemudian kita akan ngomongin mengenai IPDP. Jadi IPDP itu adalah Impactful Personal Development Plan atau rencana pengembangan berdampak pribadi atau personal. Nah, IPDP ini sebenarnya adalah sebuah tool. Jadi dari tadi kita ngomongin tool semuanya alat. Karena itulah strategik gitu ya. Sebagai seorang pemimpin, kita harus tahu apa gini ibaratnya kita bukan cuma tahu apa yang pengen kita capai atau mengapa kita mencapai itu, tapi kita juga harus tahu bagaimana mencapai itu. Jadi kita punya strategi, yaitu cara-caranya menggunakan tool. Nah, tool yang di sini kita gunakan adalah IPDP. IPDP itu sebuah tool yang bisa ibaratnya membantu kamu untuk memonitor, merencanakan mimpi-mimpi kamu. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya nanti kita bakal jelasin selanjutnya. Kemudian ada SWOT analysis. Nah, kalau SWOT analysis ini mengenai apa ya? Untuk mengukur current condition yang kamu punya sekarang, gitu ya. Kita lihat langsung aja ya. Oke. Nah, ini. Jadi ini adalah IPDP atau Impactful Personal Development Plan. Rencana pengembangan personal berdampak, sama aja gitu ya. Nanti setiap dari kalian akan punya ini satu-satu kayak gitu. Jadi namanya personal gitu ya. Nanti kan akan isi namanya, MBTI kalian apa, multiple intelligence apa, ceritakan tentang diri kalian, apa sih mimpi besar kalian gitu. Mimpi besar tuh ibaratnya nanti akhirnya aku pengen ngapain sih. Oh, aku pengen ibaratnya tuh punya perusahaan besar yang bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk orang banyak, atau aku pengen jadi dokter yang bisa mengabdi ke daerah dan segala macamnya. Quotes sekalian gitu, ibaratnya moto hidup. Terus kapan kalian bikinnya? Ini nanti mentor kok yang bantu ya di sini ya. Nah, pertama adalah SWOT analysis. Apa sih SWOT analysis? Jadi SWOT analysis itu kepanjangan adalah dari strength, weakness, ya nih, strength, weakness, opportunities, dan threat. Apalagi itu ya. Nah, jadi SWOT analysis ini adalah sebuah tool yang aku bilang lagi untuk mengetahui current condition, kondisi sekarang kita, baik dari internal maupun eksternal. Nah, dari SWOT ini kita bisa memutuskan kita pengen ngerancang goal yang kayak gimana.
pengen mencapai apa sih dalam hidup ini gitu ya. Nah, yang pertama adalah strength. Nah, strength dan weakness ini adalah tentang internal kalian. Ingat ya, internal. Internal tuh kaliannya gitu. Kalau opportunities dengan threat itu eksternal gitu ya. Bukan kalian, di luar kalian. Contoh, kalau strength di sini misalnya kelebihan, bisa berupa passion, penghargaan, apapun yang sifatnya lebih dari diri kalian. Misalnya, aku tuh suka matematika, nilai matematika aku tuh tinggi, gitu ya. Aku pernah juara satu OSN matematika. Kemudian, apa lagi ya? Aku tuh ibaratnya rajin, gitu. Aku punya mimpi untuk jadi dokter misalnya kayak gitu ya. Nah, weakness sesuatu yang kalian tuh agak lemah gitu ya. Misalnya aku tuh kurang suka sesuatu yang sifatnya bahasa-bahasa gitu atau sosial-sosial. Aku agak kurang di situ. Terus ibaratnya em, aku tuh punya tubuh tinggi yang rendah, tinggi yang rendah, panjang apa ya? Tinggi badan yang rendah gitu. Cuma 150 gitu misalnya. Itu kekurangan gitu ya dalam diri kita kayak gitu. Atau misalnya aku tuh agak gendut dikit, itu gak kekurangan sih, maksudnya kayak tinggi badan dan berat badan tuh ini akan ngaruh ketika kalian pengen punya mimpi misalnya sebagai polisi gitu, itu kan harus ada tinggi badan berat badan gitu ya. Nah, ketika kalian punya kekurangan itu kan harus pertimbangkan gitu untuk mencapai mimpi itu, maksudnya kayak gitu ya, bukan kekurangan yang kayak gitu maksudnya itu ya. Kan yang kalau opportunity itu kesempatan atau fasilitas yang bisa mendukung impian kamu. Misal gitu ya. Oh, aku tuh bersekolah di SMA favorit. Nah, itu jadi sebuah apa ya? Opportunity atau kesempatan untuk kalian untuk maju gitu. Misalnya kan pengen kuliah melalui jalur SNMPTN. Karena kalian bersekolah di SNMP bersekolah di SMA favorit, itu akan lebih mudah gitu ya untuk tembus misalnya gitu. Atau ibaratnya aku punya fasilitas punya laptop, punya HP gitu yang bisa ngebantu aku untuk ngeraih impian aku, misalnya kayak gitu. Atau aku punya orang tua yang mendukung aku kayak gitu. Atau sesuatu yang ibaratnya di eksternal ya, atau aku punya mentor, atau aku punya ruang di mana aku bisa belajar, misalnya impact circle school kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah threat atau ancaman yang sifatnya ibaratnya mengancam mimpi kalian. Misalnya, aku tuh lahir dari keluarga yang prasejahtera. Ibaratnya orang tua aku kayaknya nggak mampu deh untuk mengkuliahkan aku nanti. Gitu. Atau ibaratnya aku nggak punya laptop, bahkan susah sebenarnya untuk belajar. Atau aku sekolah di pedalaman dan segala macamnya. Kayak gitu. Nah, dari kelebihan, kekurangan, opportunity, dan ancaman yang kalian dapatkan kan bisa menentukan kira-kira mimpi apa sih yang aku harus aku raih misalnya kayak gitu. Misalnya tadi ibaratnya aku suka matematika segala macam kayak gitu ya, tapi aku kurang suka di bidang-bidang sosial gitu. Aku ibaratnya sekolah di SMA favorit, tapi keluarga aku prasejahtera kayak gitu. Nah, berarti mimpi aku kayaknya aku pengen jadi seorang eh, teknik gitu ya, itu seorang teknik. Aku pengen ngambil jurusan nanti teknik, misalnya kayak teknik nuklir misal kayak gitu. Kemudian aku akan gunain melalui jalur SNMPTN karena aku pernah memenangkan Olimpiade Matematika dan aku sekolah di sekolah favorit. Jadi kayaknya akan mudah untuk tembus. Namun sayangnya aku dari keluarga prasejahtera. Berarti kamu bikin lagi nih mimpi selanjutnya. Misalnya aku harus dapat beasiswa kayak gitu. Jadi nanti ketika kalian ngerancang smarter ini gitu ya, mimpi di sini kalian udah mempertimbangkan gitu ya keadaan kalian sebelumnya gitu. Misalnya kan pengen kuliah di UI gitu ya, kan pengen jalur SNMPTN, kalian nilai rapotnya rendah, kemudian sekolahnya nggak favorit, nggak pernah menang lomba-lomba, nggak ada prestasi lomba-lombanya gitu. Kayaknya kan harus pikirkan lagi tuh mau jalur SNMPTN,
bukan kita pesimis, tapi kita harus realistik optimis. Jadi gini ya, impactors. Ketika kita pengen ngerancang sebuah impian, kita tuh harus realistik optimis. Nggak boleh terlalu realistik, nanti kita jatuhnya pesimis. Nggak perlu nggak juga harus terlalu optimis, nanti kita terlalu terleha-leha gitu ya, berleha-leha. Jadi dia harus di tengah-tengah, realistik optimis. Kan harus sadar kenyataannya seperti apa dan membuka sebuah kemungkinan dengan cara optimis. Seperti itu ya. Gitu. Jadi jangan merasa kayak karena aku lahir dari keluarga prasejahtera, karena harus realistik, kayak udah aku nggak mau kuliah, nggak kayak gitu. Gitu. Kamu harus optimis dengan kemungkinan yang mungkin terjadi. That's why kamu harus tulis misalnya aku harus dapat beasiswa misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya ini kayaknya udah kelas 12, nilai kalian tuh pas-pasan rapotnya. Kalian pengen di UI, jalur SNMPTN. Itu kayaknya kurang realistik dan optimis gitu. Ibaratnya terlalu optimis banget gitu ya. Ibaratnya kurang sadar gitu loh. Gitu, kurang aware. Ibaratnya nilainya rata-ratanya nggak nyampe 80 misalnya. Nggak ada sertifikat. Sekolahnya di sekolah biasa aja. Pengennya SNMPTN. Bukan kita mau look down, tapi kita harus realistik dengan itu. Berarti aku harusnya jalur SBMPTN. Kecuali kamu kelas 10 semester 1. Karena masih bisa memperbaiki raport, masih bisa ikut lomba, dan segala macamnya. Jadi kayak make it apa ya, real gitu ya, atau kayak aware, sadar gitu ya. Kemudian, nah ini contoh yang ibaratnya ini dihapus aja gitu kan, bikin sendiri gitu ya. Misalnya nih contoh bagian spesifiknya gitu ya. Berkuliah di UI jurusan kedokteran. Miserable-nya yang terukurnya itu melalui jalur UTBK. Terus apa sih yang harus dia lakuin? Yang pertama, membuat jadwal belajar, membahas 20 soal UTBK, dan segala macamnya, meminta doa dari orang tua, sholat tahajud, bersedekah, berpuasa. Nah itu penting juga ya, jadi kita harus berdoa dan berusaha. Gitu. Jadi dua-duanya harus dilakuin. Kayak gitu. Terus relevan. Kenapa sih pengen mencapai goal itu? Kapan pengen dicapainya? Gitu. Terus kamu pengen ngasih hadiah apa? Kayak gitu. Nah, setelah bikin ini kan akan bikin namanya sistemnya itu lead measure-nya. Kayak gitu. Lead measure ini kan ambil dari bagian achievable-nya. Kayak gitu ya. Misalnya gitu. Kalian harus membuat jadwal belajar gitu. Indikatornya progresnya selesai. Maksudnya kan selesai bikinnya. Berarti kan 100% gitu ya. Targetnya 100%, tercapai 100%. Achieve itu tercapai. Nah nilainya 100%. Kalian harus bahas 20 soal UTBK per hari. Nah, kalian kan belajarnya ini misalnya selama setahun gitu ya. 360 hari kali 20. Ini 6 bulan aja ya, salah. Misalnya 6 bulan kalian belajar UTBK. Berarti dalam 6 bulan itu kalau tiap hari kalian ngerjain 20 soal, berarti targetnya 3.600 soal. Jadi dalam 6 bulan itu kan harus bahas 3.600 soal. Nah, namun kenyataannya kan bahas cuma 2.500. Berarti progresnya 69,44. Nah, progres ini dihitung dari achieve dibagi target gitu ya. Dan seterusnya ya untuk hal-hal lainnya. Nah, nanti kan bakalan dibantu oleh mentor. Jadi jangan takut gitu. Jadi mentor akan bantu bagaimana membuat sistemnya. Ingat, jadi di sini kalian bisa lihat nih, oh 81,29%. Ternyata kalian tuh berhasil. Berarti sejalur gitu kan, maksudnya 80% kan cukup tinggi ya, ibaratnya menandakan usaha kalian. Tapi bayangkan kalau usaha kalian tuh kecil, misalnya cuma 20%, kan gagal. Kayaknya kan harus refleksi gitu ya, oh memang usaha aku yang kurang, kayak gitu. Tapi misalnya kalian udah bayangkan, misalnya kalian udah 100% bahkan ya, misalnya bahas soal sampai 5.000. Kemudian misalnya kita ubah ya, nah kalian tuh usaha malah lebih dari 100%, tapi kan tuh gagal. Gimana tuh? Berarti kan harus refleksi lagi nih. Boleh jadi UI itu bukan apa ya yang dikehendaki oleh yang maha kuasa.
boleh jadi ada yang lebih mahal, ada yang lebih bagus lagi, ada yang lebih wah lagi. Tapi rugi nggak kalian? Ya nggak rugi. Bayangkan, ketika kalian udah nge-achieve ini, kalian udah lebih dekat dengan Tuhan kalian, kan sholat tahajud terus, kalian lebih dekat dengan orang tua, kalian jadi rajin bersedekah, gitu kan, kalian jadi lebih pintar, kayak gitu. Memang mungkin belum tercapai, tapi kalian berubah, oke, gitu. Dan pastinya akan dibayar dengan mimpi yang lebih bagus lagi. Yakin aja itu, oke. Jadi nggak ada ruginya untuk apa ya, berjuang seperti itu, oke teman-teman. Nah, aku juga akan ajarin mengenai habit tracker gitu. Kalau kayak persen-persen gini kita akan gunain habit tracker. Oke, kita coba lihat ya. Hai Impactors, kemarin kita udah bahas tentang harga sebuah mimpi, di mana terdapat kebiasaan-kebiasaan kecil yang harus kita bangun. Nah, bagaimana sih caranya membangun kebiasaan-kebiasaan tersebut supaya lebih konsisten lagi? Impactors bisa gunain habit tracker berikut ini. Untuk step by step-nya, pertama, Impactors bisa buka Play Store, lalu masukin keyword habit tracker. Terus, pilih yang look habit tracker ini ya. Silahkan download terlebih dahulu. Karena aku udah download, jadi langsung masuk aja yuk ke aplikasinya. Terus, klik tanda tambah ini ya. Kita pilih yes or no. Nah, misalnya Impactors pengen bikin habit membaca buku. Tulis aja, membaca buku. Masukkan pertanyaannya. Misalnya, apakah Impactors sudah membaca buku hari ini? Nah, pertanyaan ini digunakan untuk reminder nanti. Impactors bisa masukin waktunya juga. Misalnya setiap hari, setiap minggu, sebulan, dan lainnya. Di sini, kita gunain yang setiap hari atau everyday ya. Terus masukin remindernya atau setiap jam berapa Impactors ingin membaca buku. Misalnya setiap jam 5. Impactors juga bisa pilih warna kesukaan Impactors loh. Nah, setelah membaca, Impactors bisa klik centangnya di sini. Lalu, kita bisa cek skornya atau kekuatan dari habit Impactors, yaitu sebesar 19%, di mana Impactors telah membangun kebiasaan membaca buku sebesar 19%. Yang terakhir, ada best tricks, artinya performa Impactors telah konsisten nih, atau nggak ada putus-putusnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Oke, jadi berikut apa ya? Tutorial gitu. Gimana sih bikin habit tracker gitu. Jadi kalian dari sini kan bisa tahu nih, nanti kan akan isi di sini berapa persen sih habit yang telah kalian bikin, kayak gitu ya. Nah, tadi kita udah bahas ya, result analysis sudah, habit trackernya aku udah kasih linknya juga, nanti kan bisa buka lagi. Kemudian, nah kalau kan ada pertanyaan gitu yang belum paham segala macam, kan bisa isi di kolom komentar di YouTube ini ya, kayak gitu. Oke, terima kasih untuk Impactors yang udah ngeluangin waktunya untuk ngedengerin sesi kali ini, dan semoga bermanfaat sesi kali ini. Memang sesinya agak sedikit susah gitu ya, ibaratnya banyak sifatnya strategical gitu, banyak tool-tool yang kita gunain, tapi ingat, tool-tool ini atau alat-alat ini sebenarnya bukan untuk mempersulit kita, tapi mempermudah. Jadi mindset itu diubah gitu ya. Memang ibaratnya untuk mencapai sesuatu yang besar itu ibaratnya butuh effort gitu, butuh usaha lebih gitu ya. That's why kalau misalnya semuanya mudah, ya semua orang bisa ngecapai itu gitu kan. That's why juga apa yang diperjuangkan itu lebih worth it gitu ya. Jadi penting untuk mindsetnya ibaratnya gitu ya. Jadi itu. Nah, untuk projectnya, um, setiap dari kalian bakalan punya habit tracker masing-masing. Nanti kita bakal dikasih oleh mentor masing-masing, kan akan isi ini kayak gitu. Waktunya seminggu untuk bikin ini gitu. Jadi manfaatkan banget, jangan sampai atlet lagi gitu, karena ini sebenarnya untuk kalian juga gitu. Dan kita bakalan apa ya, tracking gitu dan monitoring perkembangan kalian. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira sebenarnya kalian di sini tuh pengen belajar apa sih, kayak gitu, mimpi apa yang pengen kalian raih gitu, perubahan apa.
apa yang kalian capai. Jadi di sini di Impact Circle School kalian nggak main-main doang, nggak kayak cuma nembing gitu. Jadi as you dan know, kayak kita bisa tahu you develop or not gitu ya. That's the most important thing. Oke, kalau kayaknya nggak ada lagi gitu ya. Nah, untuk post testnya itu bakal ada linknya, dan apa ya, presensinya akan dianggap hadir gitu ketika nilai kan di atas 70%. Gimana kalau aku nilainya nggak 70%? Nah, kan bisa ikut lagi sampai di atas 70 nilainya. Kayak gitu ya. Misalnya pas tes pertama dapatnya 20 doang gitu. Mungkin kurang paham gitu kan. Tes lagi. Kayak coba belajar lagi apa sih yang aku kurang paham gitu. Sampai kalian di atas 70. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya ya.